Yuk, siap, ready? Kamera roll. Lighting, banteng. Amatir. Yuk. 1, 2, tepuk anjing talus siap dong. Talus baru berdua. Iya, udah yuk. Ayo, 1, 2, 3. Kurang. Barengan kan gue bilang. Kan 3 aku gini. Tangannya standby di sini. Oh, iya. Lu 1, 2, 3. Ormas, obrolan mas-mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Lemas. Harus semangat dong. Saya kuat. Nah, salamnya semangat. Salamnya yang beda. Salam yang benar. Itu Udah kan. nyinggung siapa itu? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hal yang sedang hot. Asik. Kita akan membahas tentang yang namanya pelakor. Waduh, pelakor. Enggak, tapi sebenarnya jujur gua nggak ngerti pelakor itu apa sih artinya. Perebut laki orang anjir. Oh iya. Tapi kalau pikiran gua. sebaliknya, Pebinor. pebinor. Perebut bini orang. Iya. Itu lawannya. Binor mah gua sering lihat di Twitter. Bini orang. Arahnya beda maksudnya. Oh iya, pelakor perebut laki orang. Ini lagi laki rame orang. banget di sosmed. Lagi rame banget di sosmed, terutama di media sosial Twitter. Twitter sih sekarang Twitter. kalau masalah gitu. Apalagi udah naik di Lamtur. Wah, Pakai aja, Bang. Info-info gosip. Woi, lu lagi syuting Oh nih, iya, anjir. sorry. Apalagi kalau info-info udah masuk di Lambe Tura. Wah, otomatis udah jadi perbincangan nasional. Artinya itu udah valid. Seperti tagline-nya Lambe Tura, gosip adalah fakta yang tertunda. Berarti itu fakta, belum tapi tentu. belum terungkap. Bisa jadi iya, bisa jadi iya. Nah, ini lagi rame tentang pelakor. Hitam tapi Enggak, ceritanya. Oh iya. Iya. Nggak ngerti. Lanjut. Iya, jadi lagi rame di ini, gue lagi buka Twitter ini. Jadi lagi rame. Buat Twitter ya? Buka Twitter. Oh, buka. Tentang Nisa Sabian dan siapa ya cowoknya? Satu lagu dong dari Sabian. Jadi Nisa Sabian ini diisukan menjadi pelakor. Waduh. Merebut laki orang dari keyboardisnya sendiri. Keyboard itu sendiri. Aduh, namanya siapa? Nisa Sabian. Iya dong. Kalau gue Kenapa sih tuh? wajar aja, Bro. Kenapa tuh? Kalau dia ngerebut laki orang Kenapa? segala macam. Kenapa? Ya namanya Nisa Sabian, berarti Sabian dong. Oh, Nisa Sabian. Iya. Oh. Apa aja Sabian tuh? Anaknya Sabian, enak. Oke. Jadi lagi rame banget nih dibahas di Indonesia tentang si Nisa katanya merusak rumah tangga orang. Bicara soal merusak, iya enggak? Menurut lu sebenarnya setiap ada kasus-kasus perselingkuhan, pelakor atau pebinor, kira-kira siapa yang pertama kali patut disalahkan? Menurut lu? Woi. Oh gua. Mata lu kesono. Lu. Abis ini ngoper ke gua nih. Menurut lu? Lu gimana tuh? Lu dulu. Cuek. Kita belum kenalan anjir. Iya. Udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu. Iya. Tapi kalau ini tangan dulu. Iya, ayo udah kita kenalan dulu ya. Ini jadi teman-teman kita kedatangan tamu nih, satu orang yang nyempil Iya. pengen ikut podcastan katanya. Bisa dikenalin dulu Mas. Iya, halo semuanya, gua Afif. Oke, udah Oke, gitu itu aja. aja. Dan ini Mas Peng dan Oke. tetap Bang Ajuar. Bang Ajuar ini selalu ada. Oke. Mas Azwar. Ya, oke kembali pertanyaan gue lagi nih. Ya, Apa sih lu nanya? Apa sih nanya mulu hidup lu? Dengerin anjir. Kayak orang baru. Ketika ada kasus pelakor, cuek, lihat gua anjir. Ketika ada kasus Kan dia pelakor, kuping. ketika ada kasus, gua udah berapa kali nih ngomong ketika ada kasus perselingkuhan atau pelakor atau pebinor, kira-kira siapa yang patut disalahkan pertama kali? Negara, Bro. Kenapa jadi negara sih? Nggak ikut campur. Gua nggak tahu gua. Menurut lu siapa? tapi gue bener setuju negara. Kenapa? Karena negara terlalu mengikut campurkan urusan pribadi. Ini kan bukan Siapa yang ikut campur? nggak ada Ikut negara nggak campur. diurusin. Emang ada menteri yang ngurusin. Iya. Enggak ada secara nggak langsung. Enggak, itu kan netizen yang ngebahas. Nah, kalau misalkan ada kasus itu, kira-kira menurut lu nggak tahu siapa? Nggak tahu. Kalau menurut gue yang harus disalahkan semuanya. Si cowok atau si ceweknya. Misalkan ada tiga, kayak si Nisa Sabian, si cowoknya. sama Ius, si- Bro, namanya. Gua baru Ius, ingat. Ius siapa gitu kan. Sama si ceweknya gue nggak tahu tuh siapa. Si Nisa Sabian selingkuh nih sama si Riri. Iya, masih Riri. Ius. Oh, iya. Nama panjangnya Ius. siapa? Hah? Nama panjangnya. Nggak Riri. Enggak. Si Riri siapa ya? Si Nisa Sabian, Sabian. selingkuh nih sama si
Ius. Kalau si Iusnya nutup pintu pun si Nisa nggak bisa masuk. Kalau Tapi Nisa bisa juga ngedobrak, Ius yang mulai duluan. Nah, artinya yang salah tuh semuanya. Perselingkuhan itu adalah kesepakatan dua orang. Kalau misalkan lu memutuskan selingkuh dengan si A, artinya si A juga sepakat, oke, gue siap jadi selingkuhan. Atau sebaliknya, si elunya yang nawarin dia selingkuh atau dianya yang nawarin lu selingkuh. Jadi ketika misalkan salah satu orang aja nggak setuju, maka gue yakin tidak akan ada terjadi perselingkuhan. Setuju? 3 orang sih harusnya. Ya kan si ini mah nggak tahu-tahuan. Kalau misalnya dia menganggap itu selingkuh, itu akan menjadi selingkuh kan? Hah, gimana? Kalau semisalnya orang yang diselingkuhin itu merasa diselingkuhkan, ya berarti diselingkuhin, berarti namanya selingkuh. Ya, selama dia nggak nganggap itu bukan selingkuh, ya bukan Ya, dia selingkuh nggak sekalipun salah, emang dia salahnya apa? berhubungan. Iya, kan nggak. Gue bicara yang salah, bukan bicara yang nggak salah. Apa? Salah yang diselingkuhin apa? Nggak salah dong. Nggak salah emang, nggak salah. Tadi lu bilang salah yang Ini nggak jelas nih. Aduh. Lu pergi aja lu. Nggak jelas lu. Nah jadi gitu kan. Menurut gua semua ketika ibarat nih, Kan itu kan orang ketiga tuh tamu ya. Tamu ibaratnya Iya, Bang, kita biasa, analogikan Bang. tamu. Orang dari tadi nggak dengerin. Itu tamu nih. Sahabat, Ketika si tamu ketok-ketok, tak. Kita yang punya rumah Jawab. punya pilihan untuk tidak membuka. buka. Nah ketika si punya rumah Kenapa? itu udah memutuskan, ih, bener ya, kayak lagi warin dulu. Lagi lu terganggu banget sih sama pergerakan orang. Gua orangnya gampang Ngobrol ketika. aja Iya. udah. Ya, Lu geser ketika makanya. ketika si yang punya rumah nggak ngebukain pintu, maka tidak akan ada kejadian menerima tamu. Tapi kalau yang ngetok itu emang udah suka, udah cinta banget, didobrak sekalian pintunya, Lah, Bos. tapi kan si ini juga punya kekuatan untuk menahan. Kalaupun akhirnya kedobrak, pergi bisa deh. Kalau nggak pakai pintu bang, Nggak ada konteksnya. Konteksnya ini ada pintu. Lu main FF. Wah, Free Fire. Jadi menurut kita nggak adil ketika kita nyalain si perempuannya aja. Kita juga nggak adil ketika menyalahkan si cowoknya aja. Masalahnya ya kalau menurut gua di konteks sih ceritanya itu kronologisnya kayak gimana. Kan kebanyakan kalau masalah-masalah kayak gini tuh nggak tahu kita sebenarnya apa yang Kebenarannya terjadi. kayak apa? banyak sebabnya juga bisa jadi terjadi karena permasalahan dia di rumah tangga itu. Akhirnya dia berpaling ke yang lain. Oke nih, Tuh. kita ambil contoh kasus si Nisa Sabian. Nih kondisinya kan ini keyboardis dia. Iya. Kalau gua nggak salah umurnya udah mau 30, punya istri anak 2. Anak 2. Nisa Sabian tuh kalau nggak salah baru 20 tahun. Si bocah lah. Dan dia tuh banyak idolanya segala macem, banyak cowok yang emang suka sama dia. Menurut lu nih, mas-mas nih, kenapa kok dia bisa selingkuh sama si keyboardisnya yang jelas-jelas dia udah tahu, suami bahkan dia sama kenal istri. sama istrinya, deket sama istrinya. Gitu. Coba langsung hubungin. Kalau menurut Klarifikasi. gua, kenapa bisa terjadi? Mungkin faktor kenyamanan. Kenapa kenyamanan itu terbentuk? Karena faktor keseharian. Mereka kan bareng terus nih, bareng terus. Gue setuju apa kata lagu Dewa. Cinta itu datang karena terbiasa. Karena Yang mereka mana, lagu yang mana? cinta tangta itulah ada lu Chan. Masa Nggak ada. Itu Tanya. reggae. Mas Ahmad Dhani. Meeting Tesno Jalan Itu Sokokulino. pas, beda. Tanya sama Mas Once tuh, Mas Once yang nyanyi kalau nggak salah. Pokoknya kata cinta itu datang karena terbiasa. Mungkin karena faktor lingkungan, si Nisa Sabian sama si Ius ini tadi barengan terus, ya nggak sih? Mungkin di lingkungan mereka di grup Sabian itu mungkin si Ius nih yang lebih vokal. Artinya mungkin dia lebih Kan dia terlihat pianis, abang-abangannya gitu. Kan dia pianis kok lebih vokal, kan dia main piano. Oh bukan vokalis. Iya, Backsound, berat backsound. lu, lucu dah lu. Masuk podcast master lu lucu anjir. Terus Iya. Jadi mungkin di ruang lingkup itu si Ius yang paling kelihatan kebapaannya, yang paling rangkul. Jadi akhirnya si Nisa Sabian nyantol lah tuh sama si Ius. Dius. Iya kan? Jadi karena faktor itu, ketika faktor lingkungan udah dapet, dia bareng-bareng mulu, akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta. Cinta itu buta karena kenapa? Kita tidak bisa memilih untuk mencintai siapa. Iya bro. iya. Tapi tinggal salahnya ada eksekusi nggak di situ. Pastilah lu pernah cinta atau mungkin pernah cinta sama Tapi seseorang. sekedar cinta aja. Sekedar cinta aja. Tapi ketika karena itu kita udah, sadar diri iya, atau gimana gitu ketika ya. itu udah dalam bentuk tindakan, itu jadi salah. Misalkan lu cinta sama pacar mantan lu yang udah nikah sama orang. Ya udah lu sekedar cinta, sekedar sebagai perasaan manusia aja. Tapi ketika itu udah dalam bentuk tindakan, lu mencoba rusak rumah tangganya, itu baru salah. Itulah kenapa cinta itu buta. Cinta itu tidak bisa memilih kepada hati siapa yang dicintai. Dan
Kalau menurut lu gimana? Gue kuliah gue lagi. Quotes anjir. Lo langsung keren dah lu. Keren mas. Enggak, jadi kalau Ulang lagi. menurut lu karena faktor kenyamanan ya, Bisa sering jadi. ketemu segala Bisa macam. jadi. Cuman kenyamanan ya. Kalau lu, Kalau gua banyak faktor yang menyebabkan orang bisa selingkuh. Pertama, gua lebih cross check gimana dia waduh, HP siapa tuh mas? telepon. Waduh, Anak baru. mama. ada yang mau dengerin? Coba. Iya nggak apa-apa. Coba. Halo, Loudspeaker. apa mah? Lu di mana? Di Perum. Lagi syuting ini. Hah? Di Perum kenapa? Terus mau pulang hujan. Makanya ini nunggu hujan dulu. Hujan lu udah jam segini lu, kamu sama siapa emang? Ada udah barengan, gampang. Tante aman di sini kita lagi syuting nih. Dadah tante, halo buat teman-teman pendengar semua nih. Udah. Cuek ya. Ya udah hati-hati ya. Iya. Aman tante. Dan malam-malam mama takut deh. Iya. Oke. Ya, tante. Nisa Sabian gimana menurut? Iya, tanya. Telepon balik. Sorry, kita emang seril ini ya. Iya. Cinta tuh nggak bisa disalahin anjir. Itulah kenapa ada istilah cinta itu buta. Nggak gitu. Kan buta masih. Iya. Jadi kalau kita bicara soal selingkuh, kadang kita terlalu cepat menilai seseorang. Selingkuh. Padahal belum tentu. Kan membuat komitmen itu kan kesepakatan dua pihak. Iya. Kayak nembak itu kan mempertanyakan, lu gimana mau Mau nggak gue? gua. Tapi kan Gitu. fakta di lapangan. Lapangan Banteng. Itu dong. Gua udah Lapangan tembak. Udah setup gua langsung pancelannya cepet. Menurut gua nih buat pasangan-pasangan di luar sana. Misalkan lu pada pacaran nih, saran gua sebelum lu pacaran, lu harus punya definisi sepakat perselingkuhan itu adalah bla 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 bla. Apa aja? Ketika misalkan lu sepakati bahwa selingkuh itu ketika punya hubungan status dengan orang lain lebih dari satu, maka ketika lu menemukan pasangan lu jalan sama cowok atau cewek lain, itu lu nggak bisa bilang itu sebagai selingkuh, karena lu sudah menyepakati selingkuh itu kalau udah punya status. Atau sebaliknya, ketika misalkan lu sepakat selingkuh itu ketika lu jalan sama cowok atau cewek di luar sepengetahuan lu sendiri, tanpa ada status pun dia udah dikatakan selingkuh. Jadi lu nggak ketemu nih, kalau berantem tuh jadi ketemu. Kalau dari definisi udah beda, nggak akan bisa Berarti nyambung. kudu berantem Nggak dulu ya, baru ketemu ya. paham yang salah. Berarti emang intinya di mana-mana ya kalau berdua itu ya bikin kesepakatan ya, komitmen terus Dari terang. awal gimana? Terus terang. Hmm. Itu kan sesuai KBBI. Terus kalau nggak berterus terang kan berarti selingkuh kata KBBI. Iya, kalau kita garis secara KBBI-nya tanpa ada status pun, ketika lu jalan sama lawan jenis yang bukan pacar lu, bisa dikatakan sembunyi-sembunyi selingkuh. itu udah dikatakan selingkuh. Nah, jadi buat teman-teman semua yang merasa sudah pernah melakukan kegiatan ini, segera bertobat. Minta maaf sebelum ketahuan. lu yang merasa pengen selingkuh komen. Oh iya, yang merasa pernah pengen selingkuh atau pernah selingkuh, komen aja di bawah. Tapi emang menurut gue banget nih ya, selingkuh itu kalau udah bener-bener punya status nikah, bro. Pacaran mah apaan anjir? Nggak apa-apa gitu. Main-main doang. Dari pacarannya udah jelas main-main, apalagi bicara-bicara soal Tapi ada juga selingkuh. pernyakan yang main-main. Ada, justru makanya Kan artis tuh Waduh, siapa mas? Siapa? main. Hah? Siapa mas? Mau tahu aja lu. sebutin Gua lah. nih info orang dalam nih A1. Satu langsung dari orang dalam. Iya. Dalam banget. Ya, dalam banget. Ya pokoknya gitu menurut gue sih, kalau belum nikah ya lu jangan sok-sok bicara selingkuh lah. Tapi kan lu belum nikah pun lu kan udah punya orang yang lu bersepakat berdua. Tapi kalau dia itu menyetujui perselingkuhannya, misal karena dia mempertahankan statusnya, gitu, status sosialnya, Oh. gimana itu? Ya itu kesepakatan dia kan. Ada juga misalkan influencer nih udah dikenal sebagai pasangan romantis. Kalau misalkan cerai kan Gimana? dianggapnya sama orang, gue padahal udah jadi panutan pasangan orang. Udahlah nggak apa-apa lah, kita hidup sengsara, yang penting netizen ini tetap menerima kita sebagai pasangan yang serasi. Ngasih Ya, makan Endorse ego. masuk. Iya, itu mah Ngasih sama makan aja, ego sama netizen aja terus. nyiksa diri sendiri sih menurut gua. Beda kasus lah itu mah karena Kasusnya siapa?
Betul. Tapi emang bicara Nisa Sabian itu emang lagi hangat banget dibicarakan. Gak mungkin lah Nisa penyanyi religi, hijaber segala macam, gak mungkin dia berani buat selingkuh ke orang lain. Terus gue lihat lagi komennya ada yang bilang gini, menutup aurat itu kewajiban, jadi orang baik itu pilihan. Keren anjir. Parah ya? Ya jadi, aduh, kadang pusing lihat orang selingkuh. Tapi yang gua keren sama netizen, mereka jeli banget bro. Parah. Itu di luar ekspektasi gua. Sampai dibahas, sampai ada orang seniat itu ngecekin vlog-vlognya mereka, si Sabian itu bener-bener diteliti mulai dari katanya pakainya kapelan terus. Dari cara tatapan matanya beda. Gua nggak tahu gesturnya beda. Sampai ada orang pikir, ya wajar sih, ternyata kita selama ini cuma tidak sadar aja. Tapi gue salut sama langsung itu. jadi detektif. Iya bener-bener dah kalah lah semua. Detektif Conan juga kalah sama orang. Pusing. Ya gitulah, tapi emang seru sih, kita menikmati kolom komentar aja paling kan. Namanya kan kita ormas. Iya. Obrolan jadi kita ngomongin apa aja. Mau dibilang kucapu bodo amat. Bacot. Itulah pusing ya ngomongin rumah tangga orang, tapi ya seru juga ya. Tapi kita berdoa supaya ya cepatlah kelar masalah orang-orang itu semua. Sini Sabiannya kan belum klarifikasi bro. Ini baru dari satu pihak, meskipun dari pihak sono udah membenarkan kalau ada perselingkuhan di antara mereka, dan katanya wow, fakta nih. Oh fakta. #Indozone kamu harus tahu. Di IG tuh kalau Indozone #, kamu harus tahu. Kan padahal nggak semua harus kita tahu. Nggak semua gue harus tahu. Admin Indozone. Masalah gue banyak. Tidak semua kita harus tahu. Indozone. Nggak usah terlalu kepo lu. Katanya udah ada pengakuan dari kedua belah pihak ke keluarganya masing-masing kalau mereka saling mencintai. Ya gitulah pokoknya intinya teman-teman semua. Ini tadi katanya ada yang mau ngubungin mantan. Wah. Apa urusannya? Apa urusannya mantan maksudnya? nih? Apa? Hah? Nggak apa-apa, challenge aja. Challenge berani emang. Siapa dulu yang mau mulai? Ayo kalau berani ayo. Buat apa? Buat ngomongin apa? Ya say hello aja. Hanya aja dia. Oh, lu selama Di konten yang pernah lain aja anjir. lu pernah nggak selama pacaran sama gue lu selingkuh? Atau lu ngerasa selingkuhin? Iya, ayo dia berani nggak? Anjir. Berani nggak? Gue udah tahu dia selingkuhin gua. Ya udah jam 12 sih, nggak bakal diangkat. Oh iya, Iya. Udah, berarti next. Aman banget ya Gak jawabannya. apa-apa, gue berani justru. Ya udah coba kalau diangkat. Iya. Bertiga dong. Ya iya, gue Kan juga ganti-gantian lu dulu. Iya, sekali aja ya, sekali nelpon nggak diangkat udah. Tapi gue nggak punya nomornya. Ya, gue Seru blok lu, lu asik, anjing lu. asik. Lu ngajakin challenge lu. Ntar aja langsung gue bilangnya ya. Back. Ya udahlah, kalau emang nggak jadi challenge kita tutup aja. Cukup sampai di sini aja pembahasannya tentang pelakor. Karena kalau kita bahas terus nggak akan ada ujungnya. Pasti ada orang-orang lain yang kita bahas lagi di situ ya kan. Jadi buat teman-teman semua, ingat ada dua hal yang tidak perlu kita ributkan. Yang pertama soal prinsip, yang kedua soal selera. Jadi kalau teman-teman tidak setuju dengan statement kita, ya udah, emang gue pikirin. Lo juga nggak sekolahin gue anjir ya. Jadi kita sudahi saja. Buat teman-teman semua yang ingin menonton video ini, langsung datang aja ke channel Ruang Tengah Media. Eksklusif juga di Spotify. Asik. Udah eksklusif. Oke, jadi cukup sekian dari kita. Gua Azwar. Gue Bang Peng. Gua Apip. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup pelakor. Hmm.